Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis kurva S pada proyek RT RW Net untuk mata kuliah manajemen proyek telematika. Yang pertama, perkenalan diri dari kelompok kami, yaitu ada Ajeng Ruswanti, Musidik Setiawan, saya sendiri Muhammad Abdiya Syafiq, dan Muhammad Alfani Akbar, Yuan Cornelius. Konten yang akan kami sajikan pada pagi hari ini yaitu ada 6 konten. Yang pertama itu ada definisi dari kurva S, yang kedua tujuan dan manfaat dari kurva S, yang ketiga yaitu tabel aktivitas, yang keempat network planning, yang kelima analisis kurva S, dan yang keenam adalah kesimpulan. Untuk bab yang pertama yaitu definisi kurva S akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi kurva S sering digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen proyek, ekonomi, teknologi, dan sains untuk memvisualisasikan dan memprediksi perkembangan suatu proses atau aktivitas dari waktu ke waktu. Pada umumnya, kurva S menunjukkan adanya fase awal yang lambat, diikuti oleh periode pertumbuhan yang cepat dan akhirnya mencapai tahap kematangan. Yang kedua ada tujuan dan manfaat yang akan disampaikan oleh Ajeng Ruswanti dan Muhammad Alfani Akbar Bahtiar. Pada Ajeng Ruswanti dipersilakan. Baik, next. Untuk tujuan ada 3. Yang pertama, prediksi waktu dan biaya dengan melihat pola dan tren dalam tingkat pertumbuhan atau peningkatan. Yang kedua ada evaluasi kemajuan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan atau peningkatan aktual dengan proyeksi yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi masalah dengan melihat perubahan dalam tingkat pertumbuhan atau peningkatan yang tidak sesuai dengan proyeksi. Selanjutnya untuk manfaat yang pertama, membantu dalam merencanakan dan mengendalikan proyek. Dengan manajemen proyek dapat memprediksi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dengan manajemen proyek dapat mengidentifikasi di mana area mereka dapat meningkatkan efisiensi dan sehingga dapat mengurangi biaya. Yang ketiga, mengurangi risiko. Dengan manajemen proyek dapat mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan dampaknya. Yang terakhir, meningkatkan peluang untuk sukses. Manajemen proyek dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk bab 3, 4, dan 5 yaitu tabel aktivitas, network planning, dan analisis kurva S akan disampaikan oleh saudara Yuan Cornelius. Kepada Yuan Cornelius dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk tabel activity. Nah, pada tabel activity ini yang pertama itu ada perencanaan, selanjutnya ada persiapan situs, lalu ada konfigurasi jaringan, manajemen pengguna, dan yang terakhir pemeliharaan dan peningkatan. Nah, pada predecessor itu telah didapatkan hasil yang dimana yang pertama itu perencanaan terlebih dahulu, lalu selanjutnya ada persiapan situs dan konfigurasi jaringan. Nah, untuk persiapan situs itu dilaksanakan setelah melakukan perencanaan. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi jaringan itu dilaksanakan setelah persiapan situs. Lalu di sini ada manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini dilaksanakan setelah persiapan situs dan juga konfigurasi jaringan. Lalu yang terakhir di sini ada pemeliharaan dan peningkatan, itu dilaksanakan setelah manajemen dan pengguna. Dan untuk durasinya itu pada perencanaan itu 1 minggu, pada persiapan situs 2 minggu, pada konfigurasi jaringan 2 minggu, pada manajemen pengguna 1 minggu, dan pada pemeliharaan dan peningkatan itu 2 minggu. Dan untuk cost-nya sendiri untuk pada perencanaan itu sebesar 500.000, dan untuk persiapan situs itu 5 juta. Untuk pada konfigurasi jaringan itu 3.500.000. Nah, pada manajemen pengguna itu 1 juta, dan yang terakhir pemeliharaan dan peningkatan itu 2 juta. Next. Oke, selanjutnya di sini ada network planningnya. Network planning pada proyek RT RW Net sendiri. Di sini yang pertama
pada activity A. Activity A ini itu didapatkan hasil yang dimana untuk early startnya itu 0 dan untuk durasinya itu 1 minggu. Yang dimana hasil dari early finishnya sendiri itu didapatkan dari early start ditambah dengan durasi. Nah selanjutnya pada early finish itu dimasukkan ke dalam early start pada bagian activity B dan C. Nah lalu di sini ada durasinya sendiri yaitu 2 ya, 2 minggu. Sehingga hasilnya 2 ditambah 1 didapatkan hasil early finishnya 3. Dan pada activity C-nya pun juga sama 3. Lalu setelah itu dicari mana nilai early finishnya yang paling besar. Lalu di sini yang paling besar itu kan sama-sama 3 karena dimasukkan hingga akhirnya early startnya itu dimasukkan 3 pada activity D. Nah setelah activity day ini early startnya ditambah dengan durasi sehingga hasilnya 4. Lalu 4 ini dimasukkan kepada early startnya pada poin E. Nah pada poin E sendiri ini durasi ditambah early start sehingga hasilnya 6 pada early finish. Nah pada early finish ini disimpan ke late finish. Nah late finish sama early finish itu hasilnya akan sama pada aktivitas terakhir gitu. Lalu selanjutnya di sini late finish itu dikurangi dengan durasi sehingga hasilnya late start. Nah late start ini disimpan ke dalam late finish pada aktivitas D. Nah aktivitas D sendiri ini pada late finish itu dikurangi dengan durasi sehingga hasilnya 3. Lalu hingga seterusnya ya sehingga hasilnya untuk late startnya sendiri 0 gitu. Next. Nah, lalu selanjutnya pada selanjutnya ini ada bobot ya. Bobot itu dipengaruhi oleh harga pekerjaan. Dengan jumlah harga pekerjaan di setiap bobot itu pasti berjumlah 100% pada bagian bobot. Nah, oleh karena itu hasil dari bobot itu didapatkan dengan cara harga pekerjaan dibagi dengan jumlah harga pekerjaan lalu dikali dengan 100. Gitu. Dan untuk menentukan bobot per minggunya, bobot per minggunya itu didapatkan dari bobot dibagi dengan durasi pekerjaan untuk pengalokasian bobot sebelumnya. Nah, lalu kenapa sih untuk minggunya itu ada 6 gitu? Nah, lalu kenapa sih minggunya ada 6 lalu kenapa hasilnya jadi seperti ini gitu? Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya itu pada minggu pertama itu kan perencanaan. Nah sesuai dengan tabel activity ya, tabel activity yang dimana yang pertama itu perencanaan ditempatkan pada minggu pertama. Lalu selanjutnya pada minggu kedua dan minggu ketiga itu dilaksanakan pada persiapan situs dan konfigurasi jaringan. Maka disimpan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu untuk manajemen pengguna itu disimpan pada minggu keempat karena pada network planning juga itu setelah persiapan situs dan konfigurasi jaringan. Lalu di sini yang terakhir yaitu pemeliharaan dan peningkatan ditempatkan pada minggu kelima dan minggu keenam. Nah lalu untuk hasilnya itu kan dibagi ya, kan ini kan 41,6 dibagi 2 jadi 20,83 seperti itu. Nah lalu di sini untuk jumlah akumulatifnya itu yang pertama di sini 4,17. Oh ya, dan untuk jumlah totalnya ini sebelumnya ditambahkan dulu ya. Jadi pada minggu pertama ini kan totalnya 4,17 disimpan di jumlah total. Lalu minggu kedua ini totalnya 35,42, minggu ketiga yaitu 35,42 juga, dan seterusnya disimpan pada jumlah. Lalu di sini jumlah akumulatifnya yaitu yang pertama ini 4,17, lalu 39,58. Nah untuk 39,58 itu didapatkan dari 35,42 ditambah 4,17. Dan begitu seterusnya hingga hasilnya 100 ya, hingga hasilnya 100. Nah apabila hasilnya tidak 100 maka dinyatakan ada kesalahan pada perhitungannya ya, perhitungan dari bobotnya seperti itu. Lalu kenapa sih jumlah pengalokasian mingguan itu ada 6? Nah yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu karena pada network planning itu pada bagian activity point E yaitu early finish itu didapatkan hasil 6, makanya di sini hasilnya itu 6 ya pada hasil mencari kurva S-nya kayak gitu. Lalu kenapa sih? Lalu karena kurva S itu juga dipengaruhi
dipengaruhi oleh harga pekerjaan dan bobotnya, karena jumlah akumulatifnya itu ditambahkan di setiap minggunya kayak gitu. Nah, ini untuk jumlah akumulatifnya ya, ditambahkan pada setiap minggunya sehingga hasilnya ya 100. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Yuan Cornelius untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Yang bab ke-6 kesimpulan itu akan disampaikan oleh Muhammad Alfani Akbar Bahtiar. Untuk bab yang ke-6 yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Musidik Setiawan. Kepada Musidik Setiawan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Next, kesimpulan dengan menggunakan kurva S, manajemen proyek RTA atau RWNet dapat memperoleh informasi penting tentang proyek atau aktivitas tertentu yang membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat, mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas. Oleh karena itu, kurva S merupakan alat yang berguna dalam manajemen proyek dan bidang lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Dan dari presentasi kelompok kami, apabila ada salah kata dan kekurangan pada penjelasan kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.